Bos, pengen jadi pengusaha? Bisa banget ya, tapi kudu belajar dari bawah dulu nih. Kali ini udah ada Winda yang mau belajar usaha batik khas Bogor. Wih, kelihatan serius banget tuh bos. Yah, netes-netes lagi. Mbak, gimana nih? Waduh. Pelan-pelan kak, itu pada melebar juga tuh kak. Iya nih, netes-netes gimana mbak? Hati-hati kak Waduh, makanya. gimana ini Winda Ibu. bikin batiknya? Cara megangnya juga salah. Ini harusnya posisinya seperti ini, tangan agak di bawah, jadi posisi kain lebih tinggi dari tangan. Dan kalau udah dingin, segera dituang ke sini dan isi kembali yang panas. Ayo coba di sini. Oke. Wah, Winda hampir aja kena semprot tuh bos. Takut banget diomelin sama si ibu karena dari awal aja aku udah salah. Jadi pas aku tuang mungkin kebanyakan netes-netes tutut gitu. Netes, jadi di kainnya itu nggak jelas gitu gambarnya. Aku bingung ini bisa dihapus apa enggak ya. Kalau misalnya aku dari ulang kainnya harus dibuang nggak ya? Karena kan itu udah kacau banget. Kayaknya Winda harus lebih teliti lagi nih bos. Salah-salah, Winda malah bisa gagal deh belajar jadi pengusaha batik. Halo bos, beginilah cara membuat batik khas Kota Bogor. Batik tradisiku, pelopor batik di Kota Bogor. Ikuti terus di Cuankas. Buat yang mau belajar bisnis batik, nggak usah pergi jauh-jauh dari ibu kota nih bos. Ini dia pelopor batik Bogor yang dirintis oleh Rukoyah sejak tahun 2008. Bersama sang suami tercinta, Rukoyah merantau dari Jawa Tengah dengan mengajak 5 orang pebatik dari Jogja ke Bogor, yang saat itu kondisinya baru dilanda bencana gempa. Nah dari situ terbersit rasanya ingin membantu yang tidak hanya berupa sebuah materi sesaat, tetapi bagaimana membantu meringankan beban teman-teman yang menderita. Dari rencana mulianya inilah, akhirnya Rukoyah bersama almarhum suaminya berhasil membuat batik khas Bogor hingga dikenal sampai saat ini bos. Eits, balik ke Winda dulu nih. Kira-kira udah selesai belum ya ngebatiknya? Sekarang aku ngerti kenapa batik tulis tuh mahal. Karena ternyata pas aku mulai susah banget ya ini. Ini belum ada satu belum ada satu kotak gitu. Aku nggak selesai dan hancur. Aduh, ini Winda gimana? Makin berantakan aja. Ibu gimana? Waduh, tadi udah diajarin bagaimana toh. Tapi netes-netes bu. Waduh. Ternyata emang susah ya bos. Membatik menggunakan canting tradisional perlu ketelatenan dan kesabaran ekstra. Daripada makin berantakan batik tulisnya, Rukoyah mengajak Winda belajar teknik batik cap aja. Selain menggunakan teknik batik tulis, ada teknik batik cap yang kelihatannya lebih cepat pengerjaannya nih. Kira-kira Winda bisa nggak ya ngerjain batik cap ini? Wow, bagus banget Ibu. Aku tuh pengen belajar juga, tadi kan yang tulis, Iya. itu lumayan susah buat aku. Iya. Aku mau coba yang ini, tinggal Ini namanya batik cap. Jadi batik itu ada batik tulis, ada batik cap, ada kombinasi cap dan tulis. Oh. Ini adalah batik cap. batik cap. Winda mau mencoba? Mau mencoba. Untuk batik cap ini, proses pengerjaannya menggunakan alat cap berbahan tembaga dengan motif yang sudah disiapkan bos. Sebenarnya yang paling gampang buat aku tuh cetak. Aku bisa nih kayaknya. Tapi ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Pegangan yang buat cetaknya itu tuh berat. Nggak seperti aku pikir, ternyata berat banget. Terus aku harus berkali-kali kan. Dan pas cetaknya kita nggak boleh miss garis.
Jadi kita harus pakai feeling dan itu nggak ada garisnya ya. Kita harus feeling diukur pakai tangan, terus kita cetak. Dan kalau cetaknya nggak ditekan, itu nggak nyata warnanya. Jadi tadi batik aku belang-belang, ada yang nyata, ada yang enggak, ada yang nyata, ada yang enggak gitu. Aku sempat dibilangin sama ibu juga, ini harus ditekan. Oke ibu, akhirnya aku ulang lagi dari awal. Aku tekan lagi, baru aku pindahin. Pas aku tekan, itu langsung warnanya keluar. Tapi salahnya adalah, aku nggak ngukur, jadi miring-miring. Dan kata ibu, kalau misalnya kita nyetaknya miring gitu harus mulai dari awal. Wah, kelihatannya Winda udah makin pede nih bos sama hasil ngebatiknya. Coba deh kita tanya Ibu Rokayah aja hasil batik cetaknya ini. Nah Bu, gimana hasil karya aku? Nah, ini pastinya sih hasil sudah rata, bisa mengantisipasi jarak. Tetapi ini ada yang tebal, ada yang tipis. Ini kalau yang tebal ini terlalu panas. Kalau yang tipis kurang panas, artinya di sana itu juga harus ada jeda waktunya. Ada yang kurang lama, ada yang terlalu sebentar. Terus yang seperti ini kurang penekanan. Oh iya bos, ngomongin batik khas Bogor ini, Rukoyah sudah memiliki lebih dari 100 motif batik yang diciptakan sejak merintis usahanya. Menjadi pengusaha batik, jelas salah satu misi tersendiri bagi Rukoyah nih bos. Doi ingin berbuat sesuatu untuk kota Bogor dengan karya batiknya. Rasa tidak terimanya ketika batik mau diklaim negara tetangga kita. Kami sudah saat itu 30-an tahun tinggal di Bogor, bagaimana kami ingin berbuat sesuatu untuk kota Bogor. Akhirnya, Rukoyah menemukan motif yang bisa jadi khas kota Bogor, bos. Ikon-ikon yang dikenal di kota Bogor jadi acuannya untuk menentukan motif batiknya, seperti motif hujan hingga motif kujang. Selain dalam bentuk lembaran kain batik, Rukoyah juga memproduksi pakaian jadi yang siap pakai, bos. Jadi nggak usah worry ya, langsung sat-set siap pakai. Ada himbauan dari Sekretaris Daerah Kota Bogor yang mengharuskan untuk setiap instansi dan sekolahan itu menggunakan batik Kota Bogor. Jadi alhamdulillah kalau bilang panen ya panen saat itu sampai kewalahan ibaratnya gitu kan. Di situ kami sempat mencapai omset tertinggi di atas 200 juta satu bulan. Wow, no play-play ya bos omsetnya. Walaupun sempat mengalami pasang surut saat pandemi melanda, konsistensinya menjaga kualitas batik Bogor membuat omsetnya terus stabil dan bisa bertahan hingga sekarang. Lanjut ke proses pewarnaan kain batiknya nih bos. Kain yang sudah bermotif batik ini lalu dicelupkan ke dalam larutan pewarna seperti ini untuk mendapatkan warna dasar pada kainnya. Nah, ini aku udah siap, aku udah ready, udah pakai boots. Aku siap basah-basahan. Ada yang kurang Mbak Winda. Apa tuh? Harus pakai sarung tangan. Ini sarung tangannya. Kenapa pakai sarung tangan, Bu? Ya, Takut karena berwarna? ini menggunakan zat kimia, takut kena kulit, takut iritasi. Bener-bener. Takut iritasi ya. Dan kalau tanya yang paling berkesan dari semuanya, aku suka banget warnain batik. Karena ternyata warnain batik tuh kita harus tarik-tarikan sama dua orang tuh kayak main-mainan gitu. Wing, wing, wing gitu. Sebenarnya itu bukan mainan ya, tapi aku seneng aja. Ternyata kainnya harus direbus juga. Habis itu dicuci lagi, bahkan dicucinya bisa 3 kali. Itu biar batiknya itu nggak gampang pudar. Kain batik yang sudah dicuci tinggal dijemur aja ya bos. Ayo Winda, jemur kainnya biar cepat kering dan siap untuk dipasarkan. Dalam mengeringkan kain batik, pastikan jangan menjemurnya langsung di bawah terik matahari bos. Efeknya warna batiknya bisa pudar. Berarti aku udah cocok jadi pengusaha batik, ya kan Bu? Belum. Kok belum? Masih ada 1 tahapan lagi. Kalau sudah jadi, tidak bisa dijual, apa gunanya? Apa gunanya? Jadi aku harus bisa menjual batiknya. Iya. Oke, Siap?
Aku siap ngejual. Iya. Aku terima tantangannya. Oh iya, aku dapat tantangan karena aku sudah melewati semua tahapnya. Ternyata masih ada satu yang belum aku lewatin. Aku disuruh cobain tahap terakhir, yaitu ngejual batiknya. Karena percuma kalau batiknya udah jadi, kalau nggak dijual, ya nggak akan ada cuan. Satu hal yang wajib dimiliki pengusaha adalah bisa menjual produknya, Bos. Winda makin tambah semangat nih buat ngejualin batik Bogor di sini. Kira-kira Winda berhasil nggak nih? Berbagai jenis batik Bogor yang dijual di sini harganya dibanderol mulai dari Rp250.000 hingga 3 jutaan, Bos. Wah, luar biasa ya, kalau kayak gitu tenaganya juga yang dikeluarin harus ekstra gitu. Memang yang namanya jadi pengusaha itu luar biasa banget. Jadi aku memutuskan untuk di dunia entertain aja kayaknya. Beli aja batiknya. Waduh, gimana nih Winda? Kok malah balik kanan sih, Bos? Nggak apa-apa deh, intinya semua usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi bisa menginspirasi bagi yang mau ikut melestarikan usaha batik seperti ini. Jadi Mbak mau beli yang mana? Saya mau yang ini aja. Jadi beli? Iya. Yeay, aku bisa ngejual. Ibu kan aku berhasil, aku bisa ngejual. Yeay, cuan bos. Laku. Oke, aku bungkus ya. Jadi yang ini? Iya. Oke deh kalau gitu. Gimana? Sudah membuat, sudah menjual, masih mau terus menjadi pengusaha batik? Jujur aku happy banget bisa ngejual Iya. Ibu. Tapi setelah lihat prosesnya panjang, harus pakai sarung tangan karena ada panas. Kayaknya Ibu aja yang jual, aku yang beli. Oh gitu. yang Baik. Bos, untuk menjual batik itu membuatnya juga tidak gampang, mengalami kendala berbagai macam. Namun jangan patah semangat untuk maju terus usaha batik. Jangan takut untuk kegagalan. Kegagalan itu sebuah sesuatu yang bisa menghasilkan di kemudian hari. Betul. Yang penting Cuan bos! Bos, siapa sih yang nggak tahan kalau lihat mochi yang kenyal dan isiannya lumer kayak gini? Pantesan, banyak orang yang mau nyicipin mochi yang punya banyak isiannya ini. Penggemarnya dari semua kalangan. Salah satunya artis Titi Kamal nih bos, yang nyempetin makan mochi saat liburan ke Jepang. Nggak kalah sama mochi Jepang, mochi lokal juga punya warna dan isian yang sama, seperti mochi buatan Dena ini bos. Ide membuat mochinya Doi dapat saat jalan-jalan ke negeri Gajah Putih, alias Thailand bos. Hasilnya enggak disangka-sangka. 7 bulan berjualan, Dena sudah bisa beli mobil baru cash bos. Mantap! Bos, jualan mochi aja bisa menghasilkan puluhan juta loh. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Wajar aja ya bos, kalau mochi Dena ini diserbu sama pembeli, rasanya yang milky dan teksturnya chewy jadi juaranya. Pantesan banyak yang jatuh hati sama mochi buatan Dena ini. Ukuran mochinya juga agak lain bos, beda dengan ukuran mochi biasa. Mochinya punya ukuran lebih besar. Ini sih sekali 2 kali makan, perut langsung kenyang. Dena membuat banyak varian rasa mochi. Totalnya ada 20-an rasa bos. Ini nih yang jadi bestsellernya. Ada mochi rasa stroberi, mangga, milk cheese, blueberry, matcha, dan red velvet. Demi mempertahankan kualitas dan rasanya yang otentik, Dena selalu membuat mochi baru setiap hari. Supaya pelanggannya puas, Doi menggunakan buah-buahan segar untuk isian mochinya. Bos, mochi kita mochi premium, memakai bahan-bahan premium, buah-buahan yang segar setiap hari, cream cheese yang kandungannya 80% susu premium. Widih, ini sih makan mochi yang menyehatkan ya bos.
Untuk membuat mochi, butuh teknik khusus nih bos, nggak bisa asal-asalan. Supaya bisa menghasilkan tekstur kulit mochi yang sempurna, adonan tepung yang telah dicampur susu dan gula diaduk hingga merata. Tidak lupa adonan yang telah tercampur disaring dahulu bos, agar adonan yang tidak menyatu bisa terpisah. Lalu adonan mochi akan dikukus selama 30 menit biar menjadi kenyal dan lembut. Kalau dalam proses pengolahan adonannya ada yang salah, adonan bisa jadi mengeras. Dan udah pasti susah buat digigitnya. Biar nggak gagal, Dena mau share tipis-tipis nih bos. Cara biar mochi tetap lunak dan enak buat disantap. Satu, adonannya tuh harus pas. Jadi dari susunya sama tepungnya itu memang harus pas banget resepnya. Lalu kalau misalkan sudah matang itu taruh di keluar itu ditutup pakai plastik biar dia kulit atasnya tuh nggak mudah keras. Dena membandrol mochinya mulai dari harga 10.000 hingga 15.000. Murce ya bos, nggak bikin kantong jebol. Sebelum memulai usaha mochi, Dena memang punya hobi membuat kue dan sempat menerima pesanan aneka kue. Berawal dari liburan ke luar negeri, Dena mencoba mochi di beberapa negara dan keidean untuk membuat mochi yang sama di Indonesia. Kebetulan memang saya juga suka traveling ke berbagai daerah gitu. Jadi inspirasinya sih dari situ, dari traveling saya. Wih, mantap. Jadi penasaran nih bos, berapa ya omset Dena setiap harinya? Yuk kita hitung bos. Misalnya, dalam sehari, mochi yang terjual sampai 300 pieces. Dikali minimal harga satuannya 10.000. Kalau dihitung-hitung, satu hari Dena bisa ngantongin minimal omset 3 juta bos. Itu baru sehari. Kalau sebulan, 90 juta udah masuk ke dompet Bu Dena bos. Mantap! Dari hasil usaha mochinya ini, Dena udah bisa membeli mobil baru cash loh bos. Nggak hanya itu aja, Doi juga mengembangkan usahanya dengan membuka 4 cabang baru di daerah Bogor. Memanfaatkan perkembangan zaman, Doi juga rajin membuat konten promo dan jam buka tutup outlet mochinya. Karena saya lihat iklan mochi ini ya di Instagram, terus di status teman saya, penasaran sih. Ide memulai bisnis bisa didapat dari mana aja ya bos? Banyak jalan menuju cuan. Intinya terus mencoba dan nggak takut gagal. Biar hasilnya kayak Dena bos. Bos, sebagai pembisnis, kalau bisnis kita mau sukses, kita harus banyak belajar, jangan pantang menyerah. Dan yang terpenting adalah cuan bos. Ini diginiin, terus Jangan itunya dulu dong kak. terus apa? Tanamannya dulu disimpan. Tanamannya disimpan. Bos, kalau mau jadi pengusaha, bisa banget nih belajar sama yang udah sukses. Seperti Nadira yang lagi belajar sama pengusaha budidaya tanaman anggrek. Ya, Akarnya aja. Iya. kirain Penuh-penuh. Boleh dilihat Om, sampai ujung akarnya aja. ini enggak masuk gimana sih? Ini susah banget. Gimana Mbak? Nggak Bisa? mau berdiri, Pak. Oh, gini tak bantu ya. Gimana dia biar berdiri? Ini dikasih ini, Aha. langsung baru dikasih. Oh, ditahan. Oke. Cobain. Aku mau cobain. Ah, Wah, daripada makin gak karuan hasilnya, mending langsung diajarin aja sama ownernya bos. Nah, udah berdiri, Pak. nah itu udah bagus. Nah bos, inilah usaha budidaya anggrek saya. Mau tahu cerita suksesnya? Ikuti terus saya di Cuan Bos.
nih bos, Ahmad Fakih, salah satu pengusaha budidaya tanaman anggrek yang berlokasi di daerah Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usaha budidaya anggreknya ini sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Dari hobi menjadi hoki. Wih, kayak gimana ceritanya tuh Pak? Kita melihat peluang bisnis tanaman hias di situ cukup menggiurkan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk coba pelajari marketing tanaman hias sampai mengkerucut ke anggrek. Ternyata yang paling menguntungkan itu anggrek. Nah, akhirnya saya geluti sampai hari ini. Usut punya usut, ternyata Fakih ini sama sekali nggak punya background yang berkaitan dengan seluk-beluk tanaman loh. Sebenarnya saya itu S1 saya di sastra Inggris. Saya lanjut ke S2 di Unika Atmajaya, ambil linguistik terapan bahasa Inggris. Ini mau kita manfaatkan ijazah atau mau terjun ke bisnis anggrek. Ternyata bisnis anggrek itu cuannya jauh lebih menggiurkan. Ini bisa menjadi bukti kalau pintar melihat peluang usaha, hasilnya jelas bisa mendatangkan cuan ya bos. Mantap! Cantik banget, bunganya udah banyak ya Pak. Iya. Udah siap jual belum sih kalau udah kayak gini? Sebenarnya sudah siap, cuma kebetulan untuk jenis ini kita mau perbanyak dulu. Jadi kita mau lakukan persilangan dulu. Selain berjualan anggrek, Fakih juga membudidayakan anggreknya sendiri bos. Salah satunya dengan menyilangkan jenis-jenis anggrek untuk menghasilkan jenis anggrek baru yang lebih cuan pastinya. Kita tempelkan di putik bunganya di sini. Set, ditempel saja dan ini kita buang. Selesai. Semudah itu Kak Nadira. Nanti nunggunya berapa lama nih Pak? Untuk bisa buahnya masak itu sampai 3 bulan. 3 bulan. Aku mau coba boleh? Boleh banget. Sok. Sekarang giliran Nadira nih bos, nyobain proses pengawinan silang tanaman anggrek dari 2 ID yang berbeda. Bisa nggak ya Nadira? Oke, dapet. Buat. Karena sejujurnya aku tuh kan suka banget bunga Kak. Tapi selama ini yang aku tahu, aku nggak pernah metik langsung bunganya. Yang aku dapetin kan bunga selalu yang udah jadi buke atau yang masih hidup di rumah ya nggak aku petik gitu. Itu benar-benar sampai jatuh sendiri. Makanya tadi pas aku kaget kalau ternyata bunga yang masih seger banget itu disuruh petik dan ambil putiknya. Mana putiknya itu titik gitu kan. Mataku yang silinder ini kayak pas ngeliat kayak butuh fokus yang lumayan ya. Polen atau putik sari dipindahkan ke tanaman induknya dulu nih bos. Gini. Yes, Terus tadi diapain? Aduh. ditempel aja. Gitu aja ya? Udah. Sesimpel itu. Tunggu kurang lebih 3 bulan sampai berbuah. Jadi tujuannya nyilangin ini buat warna juga salah satunya. Yes, salah satunya itu. Kita akan mencari varian baru yang menurut kita akan lebih cuan nantinya. Oh iya bos, untuk menentukan indukan anggrek yang mau dibudidaya juga nggak boleh asal-asalan ya bos. Harus dipilih dari jenis bibit yang paling unggul. Yang tahan dengan iklim tropis, salah satunya jenis anggrek Dendrobium ini bos. Dendrobium adalah salah satu jenis anggrek epifit yang bunganya sangat bervariasi dan indah. Biasa digunakan sebagai tanaman hias ruang atau taman. Jadi apa yang saya perbanyak di sini adalah jenis anggrek Dendrobium. Dan sudah sekitar hampir 20 ID yang sudah kita register secara internasional. Ini salah satu ID yang bisa kita bilang sebagai masterpiece-nya kita untuk saat ini. Ini kita kasih nama Dendrobium Bani Alawi. Ini sudah ada yang nawar di harga 2,5 juta dan belum kita jual. Wadidaw, lumayan ya bos harganya. Proses transplantasi anggrek nggak boleh sembarang bos. Harus dilakukan di dalam laboratorium. Transplantasi di sini adalah memindahkan kumpulan bibit tanaman anggrek ke media botol untuk lebih tertata rapi dan tanaman bisa tumbuh sempurna. Pada fase awal inilah segala sesuatu harus benar-benar dikerjakan dalam keadaan steril. Karena bibit anggrek ini sangat rentan terkontaminasi dan mudah rusak hingga mati sebelum benar-benar berbunga. Yang paling menantang dari budidaya anggrek ini saat membuat kultur jaringan sendiri untuk melahirkan varietas anggrek baru yang lebih menarik bos. Yang bisa menghasilkan cuan lebih banyak ya.
Membuat budidaya tanaman anggrek membutuhkan lahan yang cukup luas ya bos. Tentunya ini bisa menjadi kendala saat harus mencari lahan di tengah kota. Kendalanya terkait dengan lahan, dengan tempat. Nah, akhirnya saya putar otak. Kebetulan kita ada bangunan sedikit. Mungkin ini saya ceritakan ya, luasnya sekitar 350 meter. Kita manfaatkan, kita bangun dak di atasnya. Dan alhamdulillah ternyata cocok untuk tanaman anggrek. Memanfaatkan rooftop gedung yang ada bisa menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan ya bos. Salut deh Pak sama idenya. Setelah 9 bulan didiamkan dalam botol tadi, inilah bibit tanaman anggrek yang sudah siap untuk dikeluarkan dari botolnya bos. Sekarang kita ini namanya proses aklimatisasi. Nah, itu adalah proses pengeluaran anggrek yang tadi kita tanam di botol untuk kita keluarkan. Agar nanti kita bisa tanam di dalam pot itu. Mau coba? Mau. Boleh. Pertama-tama, siapkan air yang diberi vitamin B1 supaya tanaman tidak stres. Lalu keluarkan tanaman langsung ke air seperti ini bos. Paling berkesan buat aku ada di 2. Pertama yang habis dari lab ada yang mindahin dari yang si botol yang sudah banyak itu. Karena dari si botol itu kan masih nggak kelihatan ya, kayak kecil-kecil, tapi pas udah di pot kan kita kayak bentar lagi nih. Untuk perawatan varietas anggrek Dendrobium ini memang sangat mudah bos. Cukup disiram sekali sehari di pagi hari aja, tidak perlu ada perawatan lain. Untuk menjual anggrek-anggreknya, Fakih memanfaatkan marketplace agar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Mantap! Omset dari penjualan anggreknya no play-play nih bos. Untuk saat ini kita pernah omset sampai tembus 50 juta. Kalau dengar angkanya, kira-kira Nadira jadi makin yakin gak nih buat serius ikutin jejak Pak Fakih? Ternyata anggrek itu kenapa bisa mahal? Dari proses yang masih bintik-bintik si baby tanamannya itu sampai jadi yang kayak gini, yang bisa berbunga gini, prosesnya butuh yang panjang banget dan ketelatenan. Jadi wajar aja kalau mahal ternyata. Nah, ini Mbak Nadira, ini udah siap jual nih. Cuma sebelum jual, agar menambah nilai jualnya, kita kasih pot yang lebih proper. Caranya gimana? Nah, kita pecahkan. Papa! Waduh bos, Nadira sampai kaget tuh lihat potnya dipecahin gitu. Itu nggak rusak tanamannya, Pak? Oh, justru ini untuk mengamankan akarnya. Untuk melindungi akar anggrek yang panjang ini, memecahkan pot menjadi cara yang paling cepat dan efektif untuk memindahkan anggreknya bos. Setelah kita pecah, langsung kita tanam. Kita ganti potnya. Karena aku mikirnya dari pot tanah liat itu kayak langsung dicabut, pindahin ke si pot kayu. Tapi ternyata kan si bapak megang palu, peng gitu. Oke, akarnya tidak rusak kah si bunga mahal itu? Nah, jadi deh. Gimana nih Kak Nadira? Tertarik nggak untuk berbisnis anggrek? Sejujurnya sih bisnisnya menarik banget, Pak. Tapi untuk jadi kayak gini, prosesnya kan lama banget, banyak banget juga. Kayaknya aku masih butuh belajar deh, Pak. Kalau untuk sekarang ilmunya belum cukup, nanti salah malah mati. Gak apa-apa Nadira, kapan-kapan bisa datang ke sini untuk belajar lagi biar makin hatam ya. Sampai bisa berhasil mengumpulkan pundi-pundi cuan. Nah bos, dalam berbisnis anggrek kita memang perlu sekali kesabaran dan ketelatenan ya. Yang penting kita harus terus berusaha walaupun berkali-kali mengalami kegagalan. Yang penting cuan bos. Menarik nih, soto nih. Mas, saya mau soto ya. Saya minta soto, nasinya dicampur. Boleh. Bisa makan di sini ya? Bisa. Oke, saya duduk di sini. Siap. Siap. Halo bos, pas banget udah jam makan siang nih. Cocoknya sih kita cari santapan nikmat yang bisa ngenyangin perut bareng Mr. Cuan.
Wih, pas banget nih, ada kuliner legendaris soto mie Bogor. Hidangan mie berkuah kaldu dengan potongan daging dan jeroan sapi, ditambah irisan risoles dan sayuran yang gurih dan nikmat. Tapi bos, soto mie paling terkenal di Indonesia ini rasanya sudah umum dan banyak ditemui di mana-mana. Butuh inovasi supaya kuliner legendaris ini bisa naik kelas ya bos. Kalau gitu, kita tanya tipsnya bareng Mr. Cuan yuk bos. Mister, silakan. Wah, siap. Waduh, ini nasinya ya? Iya. Kerucut, menarik nih. Mister, boleh minta tipsnya nggak biar bisa naik kelas? Oh, gimana soto mie-nya mau naik kelas? Iya. Wah, luar biasa. Jadi kalau mau naik kelas kalau naik kelas itu kan berarti ranah persepsi. Jadi kalau mau dibikin naik kelas, persepsinya harus diganti, harus dirubah. Misalnya gini, kalau misalnya mie ini dijual bebas begitu aja, ya berarti kan persepsinya akan muncul dari orang lain. Nih makan soto mie di sini nih, tempat para pejabat makan soto mie. Orang-orang nanti akan mengira, oh di sana loh soto mie-nya pejabat-pejabat loh yang makan, orang-orang penting. Wah, Pak Wali Kota aja makan soto mie di sini nih. Nah, itu yang pertama, persepsinya terbentuk bahwa ini adalah soto mie para pejabat. Kemasannya harus dibikin yang lebih bagus. Nanti kalau andai kan ada orang yang bungkus bawa pulang, packagingnya harus bagus. Ada informasi brandnya di sana, nomor telepon yang dihubungi. Jadi kalau nanti ada pesanan-pesanan, bisa kelihatan bagus tuh. Jadi acara-acara pejabat-pejabat, acara-acara penting, arisan dan lain-lain bisa pakai soto mie ini karena kemasannya bagus. Yang ketiga, masnya juga harus dandan, ya kan? Jualan soto mie jangan pakai baju bola. Ya, kalau mau naik kelas, mesti pakai bajunya pun juga baju yang rapi. Ada seragamnya. Kalau punya karyawan, nanti mas sama karyawannya bajunya harus seragam. Jadi tampilannya itu bisa lebih bagus. Nah, otomatis nanti akan naik kelas gitu. Jadi kalau anda kan jualan cuma jualan makanan, ini adalah soto mie yang paling enak, itu kan subjektif. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya kan? Tapi kalau dibikin persepsinya, ini adalah soto mie pejabat-pejabat Bekasi gitu misalnya. Ini juga penting nih, rasanya juga dipertahankan. Ini enak nih mas, seger. Makasih ya tipsnya. Siap. Masih mas saya sambil makan ya. Ya, siap. Mudah-mudahan lancar, bisa naik kelas. Amin, amin. Buka di mall. Amin. Amin.